Masyarakat anti korupsi menyerahkan 4 nama yang diduga terlibat pelarian Joko Chandra. Sementara pengacara Joko Chandra Anita Kolopaking mengajukan pra-peradilan. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI menyerahkan surat berisi daftar 4 nama saksi yang diduga terlibat dalam pelarian Joko Chandra. Dalam surat tersebut, MAKI mencantumkan 3 nama selaku pihak swasta, yakni Tommy S. selaku pengusaha yang diduga pernah bertemu Brigjen Prasetyo Utomo untuk minta dikenalkan kepada pejabat dari Divisi Humas Internasional Bareskrim Polri yang membawahi Interpol Indonesia. 2 saksi lainnya dari pihak swasta, yakni atas nama Viadi S. yang diketahui merupakan rekan bisnis Joko Chandra dan pernah mengikuti Joko Chandra dan Brigjen Prasetyo Utomo menaiki pesawat charter ke Pontianak. Pihak swasta ketiga yang dilaporkan yakni Rahmat S. yang diduga merupakan oknum yang mengajak Anita Kolopaking menjadi kuasa hukum Joko Chandra, dan saksi terakhir merupakan Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Twitter akun digembok terdapat dugaan keterkaitan dengan Prasetyo Utomo adalah diduga Viadi S. pada tanggal 22 Juni 2020 terbang dengan pesawat charter PKTWE ke antara lain ini belum jelas ya. Entah dari Jakarta ke Pontianak atau Pontianak ke Jakarta. Tapi pesawatnya sama dengan yang dinaiki Joko Chandra dan Prasetyo Utomo. Dan ini diduga bertemu dengan Joko Chandra kalau ke Pontianak. Yang mana pada tanggal 6 Juni Prasetyo Utomo pernah terbang pesawat charter PKTWX untuk bertemu dengan Joko Chandra di Pontianak. Dan BJB Prasetyo Utomo termasuk memberikan surat jalan dan surat kesehatan tes COVID pada tanggal 19 Juni 2020. Ya. Sementara itu, Anita Kolopaking, tersangka kasus pelarian terpidana kasus hak tagih Bank Bali Joko Chandra, mengajukan pra-peradilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Menurut kuasa hukum Anita Kolopaking, upaya pra-peradilan untuk menguji penetapan tersangka dan penahanan terhadap pengacara Joko Chandra. Terkait dengan penahanan Anita, kuasa hukum menilai selama ini kliennya kooperatif dan tidak perlu ditahan. Kalaupun dianggap bahwa Bu Anita adalah kunci mengenai proses pemeriksaan ini, ya kan terkait pemeriksaannya Bu Anita juga kooperatif banget. Setiap dipanggil hadir, bahkan beberapa kali panggilan-panggilan yang dilakukan pemeriksaan yang kepada Bu Anita yang tanpa didahului dengan surat panggilan, Bu Anita hadir. Bu Anita, artinya apa ya? Apalagi waktu menjadi saksi, pemeriksaan melalui propam dan lain-lain itu tanpa ada panggilan Bu Anita hadir kok. Jadi tindakannya Bu Anita yang mana yang dianggap akan mempersulit pemeriksaan? Saat ini Anita Kolopaking ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Anita ditahan selama 20 hari hingga 27 Agustus mendatang. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Polisi menahan kuasa hukum Joko Chandra Anita Kolopaking karena dugaan pemalsuan surat jalan dan membantu tahanan kabur. Penahanan Anita menambah daftar pengacara tersandung hukum karena kasus korupsi kliennya. Kuasa hukum Anita Kolopaking menyusul kliennya Joko Chandra ke sel Mabes Polri. Usai menjalani pemeriksaan, Udara Dini Hari Jakarta mengiringinya ke sel tahanan. Polisi mengaku harus menahan Anita agar ia tak kabur dan tidak menghilangkan barang bukti. Yang seperti kemarin kami sampaikan, yang bersangkutan selama ini menjembatani hubungan antara kepentingannya Joko Chandra dengan surat jalan palsu yang dibuat oleh BJPPU. Kemudian yang kedua tentunya ini menjadi kewenangan penyidik untuk menahan atau tidak menahan. Dan sesuai dengan pasal 21 ayat 1 KUHAP, jadi syarat subjektif penyidik melakukan penahanan ini antara lain yang pertama agar yang bersangkutan tidak melarikan diri, kemudian yang kedua yang bersangkutan tidak mengulangi perbuatan pidananya, kemudian yang ketiga tentunya agar jangan sampai menghilangkan barang bukti. Sebelum ditahan, Anita sempat mangkir pada pemeriksaan pertama sebagai tersangka kasus pelarian Joko Chandra. Ia dituduh terlibat pemalsuan surat palsu dan dianggap membantu tahanan kabur. Penetapan tersangka Anita tepat di hari polisi menangkap Joko Chandra di Kuala Lumpur, Malaysia. Saat heboh Joko Chandra bebas keluar masuk Indonesia, iNews sempat mewawancarai Anita. Saat itu, Anita sempat menampik tuduhan terlibat pelarian Joko Chandra. Kata dia, ada pihak sengaja menyudutkannya. Ya, banyak orang memberikan cerita ini dibikin dan digoreng supaya orang menjadi lesat ini makanannya. Jangan begitulah.
Sekarang saya balikin aja lah bagi orang yang memojokkan saya cuma balikin deh Mas. Tanggal 8, tanggal 11 ya, jelas ada panggilan resmi dari pengadilan. Artinya kalau mau ada penangkapan dia buron, kenapa nggak dilakukan saat itu? Jangan masyarakat dibodoh-bodohin tuh, lawyernya sembunyiin tuh, terpidana dan seterusnya. Kalau soal menyembunyikan sudah jelas ya. Lalu kemudian dia DPO itu sudah dijawab kok oleh Dirjen Kementerian Hukum dan HAM, baik Dirjen Imigrasi maupun Dirjen Dukcapil. Ditahannya Anita Kolopaking menambah daftar kuasa hukum masuk penjara karena jerat kasus kliennya. Di tahun 2018, Fredrik Yunardi terpaksa menghuni sel KPK karena dianggap menghalangi penyidikan lembaga anti rasuah terhadap kliennya tersangka kasus KTP elektronik Setia Novanto. Kasus terjadi pada akhir 2017 saat KPK sedang mencari Setnov untuk pemeriksaan. Setnov mengalami kecelakaan. Mobil yang ditumpangi menabrak tiang listrik di bilangan Permata Hijau. Kala itu, Fredrik menghubungi sebuah rumah sakit di Jakarta dan meminta bisa merawat Setnov dengan diagnosa beberapa penyakit, salah satunya hipertensi. Saat Setnov dirawat, Fredrik memberikan keterangan ke media kliennya luka parah di kepala. Padahal, dari hasil pemeriksaan Ikatan Dokter Indonesia di RSCM, Setnov dianggap mampu jalani pemeriksaan KPK. Fredrik pun diadili dan mendapatkan ganjaran hukuman tingkat Mahkamah Agung 7,5 tahun penjara. Keputusan MA lebih rendah tuntutan jaksa 12 tahun. Beberapa tahun sebelum kasus Fredrik, pengacara kondang O.C. Kaligis juga tersandung masalah hukum kliennya. Tahun 2015, ia ditangkap KPK karena kasus suap Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang sedang menangani perkara antara kejaksaan dengan Gubernur Sumatera Utara kala itu, Gatot Pujo Nugroho, di kasus dana bansos. Tahun 2017, OC divonis penjara tingkat Mahkamah Agung 10 tahun penjara karena terbukti menerima uang dari istri Gatot untuk menyuap hakim dan panitera PT UN Medan. 2 tahun berselang, Mahkamah Agung mengabulkan peninjauan kembali kasusnya dan mengurangi vonis OC Kaligis menjadi 7 tahun. Satreskrim Polres Tangerang Selatan menjerat pelaku pemerkosaan yang viral di media sosial dengan pasal berlapis serta ancaman pidana penjara lebih dari 10 tahun. Pelaku diketahui melancarkan aksi bejatnya saat berada dalam pengaruh alkohol. Aksi pencurian dan pemerkosaan diakui pelaku untuk pertama kalinya. Awalnya pelaku hanya ingin mencuri AC rumah korban berinisial AF, namun pelaku melihat korban dan melakukan kejahatan seksual. Adapun sejumlah kendala pengungkapan kejahatan pelaku karena tidak adanya saksi mata serta lamanya identifikasi karena antara pelaku dan korban tidak saling kenal. Polisi pun telah menyita barang bukti berupa telepon genggam, besi, spray serta pakaian dalam korban. Jadi memang pelaku ini ketika menjadikan rumah itu sebagai target itu pada awalnya random. Ya dia hanya mencari-cari, ya kemudian targetnya adalah TKP dari rumah korban ini. Jadi memang awal niatnya adalah melakukan pencurian. Ya untuk memukul korban dia memang ke arah kepala ya, yang menyebabkan korban ini sedikit kehilangan kesadaran. Dan pada saat kehilangan kesadaran inilah pelaku melakukan kejahatan seksualnya terhadap korban. Sementara itu, aksi pelaku meneror dengan mengancam akan membunuh korban diakui pelaku untuk menakut-nakuti korban. Korban tiduran dengan posisi kayak gitu, jadi saya berubah pikiran. Awalnya saya cuma sekedar iseng, udah itu doang. Baru pertama kali. Pelaku dikenakan pasal berlapis dan tidak menutup kemungkinan pelaku dijerat Undang-Undang ITE berkaitan dengan teror dan ancaman terhadap korban. Dari Jakarta, Lineke Utsiki, Leman, Ilham Zarkasih, iNews melaporkan. Demo puluhan mahasiswa di Luwu Utara ricuh masa menyerang sejumlah anggota dewan. Kami kembali usai jeda berikut ini.